Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Edus Teknologi. Pada video kali ini saya akan bagikan materi terkait mengenal teknologi Artificial Intelligence atau AI ya teman-teman ya, bersama saya di channel YouTube Edu Teknologi. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, bisa nih terlebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru yang akan saya upload di channel ini mengenai dunia perkomputeran. Bisa itu tips dan trik ataupun materi seperti yang teman-teman tonton pada video kali ini. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bahas mengenai Artificial Intelligence ya teman-teman ya. Nah, di awal tahun 2020 ini ada sebuah kasus ya teman-teman ya, atau ada berita yang cukup menggemparkan banyak orang, termasuk saya teman-teman ya, yaitu berita terkait ramai-ramai PNS akan digantikan oleh AI di tahun-tahun mendatang ya teman-teman ya. Jadi berita ini cukup menggemparkan, termasuk saya teman-teman ya, sebagai seorang IT. Nah, jadi berita ini cukup menggemparkan karena kita tahu ya teman-teman ya, karena PNS di Indonesia itu cukup banyak sekali, dan tentunya kalau PNS digantikan oleh AI atau robot, tentunya akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia teman-teman ya, dan juga dapat meningkatkan persaingan dalam pekerjaan dan pencari pekerjaan seperti itu. Oleh karena itu, ada beberapa hal atau timbullah beberapa pertanyaan nih teman-teman dari kasus berita ini seperti itu. Yang kasus pertama yaitu salah satunya adalah terkait apakah pekerjaan manusia dapat digantikan oleh robot seperti itu. Jadi ini adalah pertanyaan yang timbul oleh orang-orang, apakah manusia dapat digantikan oleh robot seperti itu. Jadi pertama-tama mungkin kita harus tahu dulu nih teman-teman, arti dari Artificial Intelligence itu sendiri, supaya kita tidak salah kaprah terkait arti dari Artificial Intelligence itu. Jadi AI atau Artificial Intelligence itu adalah sebuah kecerdasan buatan yang sebuah bidang ilmu komputer yang dapat digunakan untuk memberikan komputer atau perangkat elektronik lainnya ke sebuah kecerdasan sehingga dapat menentukan pilihan yang kita inginkan. Jadi di sini kata kuncinya adalah ilmu komputer atau komputer gitu, dan juga perangkat dan juga kecerdasan buatan ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini adalah komputer yang kita gunakan ini digunakan untuk menentukan berbagai pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, di sini mungkin saya berikan contoh simpelnya saja ya teman-teman ya. Jadi ketika kita bangun pagi, kita itu biasanya diperhadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan. Misalnya kita ingin makan dulu atau mandi dulu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita pilih makan dulu, tentunya akan ada banyak pilihan lagi. Misalnya kita akan mau makan makanan yang direbus, makan makanan rebus atau makanan ringan seperti itu, atau mau makan snack saja seperti itu. Nah, tentunya pilihan-pilihan tersebut pun akan cukup membingungkan kita. Tetapi kalau kita menggunakan AI atau menggunakan robot seperti itu, robot sudah tahu nih kebiasaan kita setiap harinya makan apa, atau setiap harinya kita ngapain kalau pagi-pagi. Nah, tentunya robot akan langsung memberikan pilihan tersebut, sehingga kita tinggal pilih aja. Misalnya ketika kita bangun pagi, robot langsung kasih tahu kita jam 8 pagi akan ada pertemuan dengan orang banyak. Kita akan diminta untuk mandi terlebih dahulu, misalnya seperti itu. Nah, dengan menggunakan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, kita tidak dipusingkan dengan pilihan-pilihan tersebut, karena robot yang sudah menentukan pilihan tersebut. Jadi kita hanya tinggal memilihnya saja atau mengikuti pilihan-pilihan yang robot berikan seperti itu. Jadi cukup clear ya teman-teman ya arti dari Artificial Intelligence itu sendiri, yaitu untuk membantu kita dalam menentukan pilihan-pilihan yang kita inginkan dengan menggunakan perangkat komputer yang disertai dengan kecerdasan buatan seperti itu. Nah, ini mungkin kita kenalan dulu dengan tokoh ini, yaitu tokoh Alan Turing, yang mana tokoh ini merupakan tokoh asal Inggris ya teman-teman ya, yaitu tokoh ahli komputer dan juga ahli matematika pada zamannya, yang dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan komputer yang dapat digunakan untuk pekerjaan manusia sehari-hari. Jadi ini adalah tokohnya atau Bapak Alan Turing nih teman-teman ya. Fotonya seperti ini yang saya cari dari internet seperti itu. Jadi Artificial Intelligence itu pertama kali ditemukan pada tahun 1950 ya teman-teman ya, oleh Alan Turing dalam tulisannya dalam bukunya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence ya teman-teman ya, mengeluarkan pernyataan yaitu membangkitkan semangat pengembangan AI. Jadi
berdasarkan bukunya yang ditulis pada tahun 1950, sehingga dapat meningkatkan nih banyak peneliti-peneliti lainnya dan juga orang-orang pintar lainnya untuk berpikir untuk membuat sebuah robot yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dengan menggunakan AI atau Artificial Intelligence, seperti itu. Jadi ini adalah tokoh pencetusnya, yaitu Bapak Alan Turing, seperti itu, pada tahun 1950 ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya nih, contoh dari AI yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Nah, di sini contoh penerapan Artificial Intelligence atau AI itu ada contohnya banyak sekali. Di sini saya cuma sertakan 4 saja. Nah, contoh yang pertama itu adalah chatbot ya teman-teman ya, atau obrolan dengan robot. Nah, biasanya teman-teman itu suka ngobrol dengan yang teman-teman kira ngobrol dengan orang, ternyata itu adalah robot ya teman-teman ya. Contohnya adalah ketika teman-teman ngobrol dengan robot itu di platform online ya teman-teman ya, di Tokopedia ataupun di Shopee. Biasanya itu ada ya teman-teman ya, kayak kita langsung dibalas otomatis oleh robot seperti itu. Ataupun ketika kita ngobrol dengan robot itu ada di Telegram ya teman-teman ya. Kalau teman-teman cari biasanya itu ada di Telegram itu nama akunnya, yaitu bisa diajak ngobrol seperti itu. Dan dia tuh bisa diajak ngobrol secara interaktif ya teman-teman ya. Jadi bisa diajak ngobrol sampai tengah malam pun bisa diajak ngobrol seperti itu. Lalu yang kedua adalah contoh penerapan AI adalah Google Map ya teman-teman ya. Nah, biasanya ini Google Map kita sering pakai kalau kita ingin berpergian dari satu titik ke titik yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, biasanya Google Map itu memberikan saran jalan, dia memberitahu jalannya macet, apakah jalan di depan kita itu macet atau jalannya lancar seperti itu. Nah, Google itu mengumpulkan banyak sekali data sehingga mengetahui nih jalan di depan kita itu macet atau tidak macet seperti itu. Jadi dia bisa menyarankan kalau mau ke kantor kira-kira jalan yang paling cepat itu lewat sebelah mana, apakah lewat sebelah kiri atau lewat sebelah kanan atau lurus aja seperti itu. Jadi ini adalah contoh penggunaan Google Map, yaitu di Artificial Intelligence-nya. Lalu yang berikutnya adalah di Google Assistant. Nah, Google Assistant ini adalah contoh Artificial Intelligence yang mungkin paling sering kita gunakan juga. Nah, Google Assistant ini kalau di HP itu biasanya kita sering gunakan untuk mencari di Google ya teman-teman ya. Kita tinggal tekan saja tombol home yang lama, biasanya akan muncul Google Assistant di HP kita. Nah, Google Assistant itu adanya di Android ya teman-teman ya biasanya. Nah, kalau di Siri itu mirip seperti Google Assistant, tapi versinya adalah versi di iPhone ya teman-teman ya, di iPhone seperti itu. Untuk kegunaannya itu saya lihat itu sama ya teman-teman ya, kegunaan dari Google Assistant dan juga Siri 11 12 ya teman-teman ya. Nah, selain dari 4 ini ada lagi yang lain-lain lagi ya teman-teman ya, dari contoh Artificial Intelligence ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Teman-teman bisa searching aja di Google, ada banyak. Di sini saya cuma sertakan 4 saja contoh dari Artificial Intelligence yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya adalah saya akan berikan beberapa contoh list hal-hal yang bisa dikerjakan oleh AI atau Artificial Intelligence. Jadi di sini adalah beberapa 3 buah list pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh AI. Itu ada 3 ciri-ciri ya teman-teman ya. Ciri-ciri yang pertama adalah pekerjaan tersebut bersifat repetitif ya teman-teman ya, atau pekerjaannya bersifat mengulangi atau perulangan yang bersifatnya sama di setiap fasenya ya teman-teman ya. Jadi kalau dilakukan pagi hari, siang hari, dan malam hari, tentunya fase-fase ini akan sama setiap harinya dan juga setiap tahunnya seperti itu. Jadi repetitif. Lalu keduanya adalah tidak memerlukan kreativitas. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan kreativitas biasanya bisa dikerjakan oleh AI seperti itu. Jadi pekerjaannya sama setiap waktunya dan juga tidak memancing adanya kreativitas dari setiap individu. Lalu yang ketiga adalah terdapat data yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan. Nah, biasanya ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan ya teman-teman ya, yang memerlukan data. Nah, di sini kalau teman-teman lihat contoh saya, nah ini adalah contohnya adalah pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI adalah contohnya penjaga pintu tol ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dulu kita itu mau masuk tol, biasanya itu di pintu tolnya itu ada seseorang penjaga pintu tol ya teman-teman ya, yang bertugas sebagai melihat jenis kendaraan yang akan masuk, lalu melihat daftar harganya sesuai mobil yang masuk, lalu melihat plat nomor kendaraannya dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Mereka akan mendata nih
ke dalam komputer yang ada di depan mereka ini. Lalu mereka masukkan ke dalam sistem dan dicatatkan keuangannya seperti itu. Nah, tentunya itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara perulangan tanpa memerlukan kreativitas dan juga terdapat data ya teman-teman ya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Karena mereka itu pekerjaannya mengulangi ya teman-teman ya. Jadi kalau satu hari ada 10 mobil, tentunya 10 mobil tersebut akan dilakukan pekerjaan atau langkah-langkah yang sama ya teman-teman ya, yaitu mengecek plat nomornya, lalu dicek jenis mobilnya seperti apa, dan juga jam masuk ke pintu tolnya dan lain sebagainya seperti itu. Lalu pekerjaan ini sudah digantikan oleh robot. Nah, kalau kita lihat fasenya, pekerjaan ini sudah digantikan oleh mesin-mesin ya teman-teman ya. Kalau sekarang kita ke tol, biasanya itu sudah mulai banyak nih mesin-mesin seperti ini, yaitu mesin-mesin di pintu tol untuk menggantikan petugas-petugas pintu tol ini ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita hanya tinggal perlu tapping saja, men-tapping kartu tol saja, e-tol, itu sudah termasuk ke dalam semuanya teman-teman ya. Di dalam kartu itu langsung teridentifikasi mobil yang kita bawa itu jenisnya apa, terus di jam berapa, lalu potong biayanya berapa rupiah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi secara otomatis tidak perlu memerlukan tenaga lain lagi ya teman-teman ya. Jadi ini lebih hemat dengan menggunakan AI seperti itu. Nah, kita balik lagi nih ke pertanyaan tadi ya teman-teman ya. Jadi apakah bisa pekerjaan manusia dapat digantikan oleh robot atau dengan AI seperti itu? Nah, di sini jawaban singkat saya adalah tidak ya teman-teman ya. Nah, alasannya adalah kita tidak perlu khawatir ya teman-teman ya, sebab banyak pakar atau ahli yang telah berpendapat nih bahwa teknologi apapun termasuk kecerdasan buatan yaitu artificial intelligence tidak dapat nih menggantikan peran manusia sama sekali. Robot dan manusia itu adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Walaupun robot telah diberikan kecerdasan, namun kemampuannya tidak dapat menggantikan manusia. Nah, jadi menurut saya robot dan manusia itu saling berdampingan satu sama lain ya teman-teman ya. Jadi robot itu dibuat oleh manusia, tapi manusia itu bisa menguasai robot seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya perlu menekankan kepada teman-teman pentingnya untuk meningkatkan hard skill dan juga soft skill yang teman-teman miliki, sehingga teman-teman tidak dikuasai oleh robot, tetapi teman-teman lah yang menguasai skill-skill yang robot miliki seperti itu. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya terkait artificial intelligence. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada request untuk video selanjutnya yang mungkin akan saya bahas di video selanjutnya, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Dan apabila teman-teman suka dengan video kali ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan juga subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru yang akan saya upload di channel ini mengenai dunia perkomputeran lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.